Baiklah, para pecinta mobil, selamat datang di dunia kendaraan listrik yang semakin menarik dan penuh inovasi. Mari kita bahas salah satu hatchback listrik yang paling banyak dibicarakan saat ini, BYD Seagull. Mobil ini telah menciptakan gelombang kehebohan di kalangan penggemar otomotif, dan untuk alasan yang bagus. Dengan desainnya yang ringkas, teknologi canggih, dan harga yang kompetitif, Seagull siap untuk mendefinisikan ulang pasar mobil listrik entry level. Atau harus saya bilang, BD atau satu? Bingung? Jangan khawatir, saya akan jelaskan. Dunia penamaan mobil bisa jadi rumit, terutama ketika produsen mencoba untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pasar global. Jadi mobil listrik entry level terbaru dari BYD ini punya banyak nama di berbagai negara. Ini bukan hal yang aneh dalam industri otomotif, karena merek sering kali menggunakan nama yang berbeda untuk model yang sama di berbagai wilayah, untuk alasan pemasaran dan branding. Di Tiongkok namanya Seagull, masuk akal kan? Negara asalnya, di mana BYD telah menjadi kekuatan dominan di pasar kendaraan listrik. Ini bagian dari seri Ocean, dengan semua nuansa laut yang bisa kamu bayangkan. BYD menggunakan tema bahari untuk membedakan jajaran kendaraan listriknya, menciptakan identitas merek yang kohesif dan mudah diingat. Nah, kalau kita ke Amerika Latin, tiba-tiba burung ini punya nama baru, Dolphin Mini. Perubahan nama ini mungkin mencerminkan upaya untuk menarik preferensi konsumen tertentu di wilayah tersebut. Eropa, mereka menyebutnya Dolphin Surf. Nama yang unik dan menarik yang mungkin bertujuan untuk membangkitkan rasa petualangan dan gaya hidup aktif. Jadi, kenapa ganti-ganti nama? Apa yang mendorong keputusan untuk menggunakan nama yang berbeda untuk mobil yang sama di berbagai belahan dunia? Ini semua tentang menyesuaikan diri dengan selera pasar masing-masing dan strategi penamaan BYD sendiri. Merek mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk preferensi budaya, tren pasar, dan lanskap kompetitif untuk memilih nama yang paling sesuai untuk setiap wilayah. Tapi ini bagian yang menarik. Indonesia mungkin akan mendapatkannya sebagai Atto 1. Sebuah nama yang memiliki potensi untuk menciptakan keakraban dan kesinambungan dalam jajaran kendaraan listrik BYD di Indonesia. Betul sekali. Kabar ini telah memicu kegembiraan dan antisipasi di kalangan penggemar otomotif Indonesia. Penggemar BYD di Indonesia sudah ramai membicarakan Atto 1 di Facebook, menciptakan buzz dan minat seputar potensi kedatangan mobil listrik yang sangat dinanti ini. Berbagi foto mata-mata dan berspekulasi tentang fitur-fiturnya. Dari desain eksterior hingga spesifikasi interior, tidak ada kekurangan diskusi dan perdebatan tentang apa yang ditawarkan Atto 1. Dealer bahkan sudah menggoda di media sosial, menambahkan lapisan intrik dan antisipasi ekstra untuk peluncuran yang akan datang. Kampanye pemasaran yang cerdas ini telah berhasil membuat orang berbicara dan menciptakan rasa ingin tahu di kalangan konsumen Indonesia. Dan namanya tidak sembarangan. Ada pemikiran dan perencanaan strategis yang masuk ke dalam keputusan untuk memberi merek mobil ini sebagai Atto 1 di Indonesia. BYD sudah menjual SUV Atto 3 di sana, dan bahkan ada Atto 2 di tempat lain. Membangun pengenalan merek dan menciptakan rasa kesinambungan dalam jajaran produk mereka. Jadi Atto 1, sangat pas. Ini selaras dengan strategi penamaan BYD yang ada, dan membantu memposisikan mobil sebagai tambahan alami untuk keluarga Atto. Mari kita bicara spesifikasi sebentar. Apa yang dapat kita harapkan dalam hal kinerja, jangkauan, dan fitur dari mobil listrik yang menarik ini? Atto 1 dikabarkan akan hadir dengan 2 pilihan baterai, memberikan konsumen fleksibilitas untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mengemudi mereka. Paket 30 kWh untuk jangkauan sekitar 305 km, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk perjalanan sehari-hari dan perjalanan perkotaan. Dan paket 38 kWh yang lebih besar untuk jangkauan hingga 405 km, menawarkan ketenangan pikiran ekstra bagi mereka yang sering melakukan perjalanan lebih jauh. Keduanya berdasarkan siklus CLTC. Penting untuk dicatat bahwa angka jangkauan ini didasarkan pada siklus pengujian CLTC yang mungkin berbeda dari hasil dunia nyata, tergantung pada kebiasaan mengemudi dan kondisi lingkungan. Lumayan bagus untuk hatchback EV perkotaan. Dengan ukurannya yang ringkas dan jangkauan yang layak, Atto 1 sangat cocok untuk menavigasi jalan-jalan kota dan menangani perjalanan sehari-hari. Dan peluncuran resminya? Kapan kita bisa mengharapkan untuk melihat mobil listrik yang menarik ini melakukan debutnya di Indonesia? Mungkin akan di GIIAS 2025, jadi pantau terus.
Pameran Otomotif Internasional Gaikindo Indonesia adalah salah satu acara otomotif terbesar di Indonesia, menjadikannya platform yang ideal bagi BYD untuk memamerkan model-model barunya dan menjangkau khalayak luas. Fakta menarik, atau berasal dari attosecond, satuan waktu terkecil dalam fisika, sebuah fakta kecil yang menarik yang memberikan wawasan tentang filosofi penamaan merek BYD, menunjukkan bahwa EV kecil ini cepat, energik, dan siap mengguncang jalanan, apapun namanya. Dengan powertrain listriknya yang responsif dan penanganan yang gesit, Atto 1 pasti akan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan menarik. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa pendapat Anda tentang potensi kedatangan BYD Atto 1 di Indonesia? Seagull, Dolphin, atau Atto 1? Nama mana yang paling beresonansi dengan Anda? Apakah Anda memiliki preferensi untuk nama tertentu? Atau apakah Anda lebih fokus pada fitur dan kinerja mobil? Nama mana yang akan kamu pilih untuk mobil listrik kompak baru BYD ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah penting ini. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mengetahui pemikiran Anda dan terlibat dalam diskusi yang hidup tentang mobil listrik yang menarik ini. Jangan ragu untuk berbagi pendapat, wawasan, dan spekulasi Anda tentang BYD Atto 1.